Tapi masuk Subrata jam berapa? Malam. Awalnya dikontrak ditarik aja nabi netizen. Biasa mas. Gak usah ngurusin hater mas. Aku nih musuhnya banyak mas. Ya lu bayangin aja mas, gue ngerintis HR bareng bapak, nemenin bapak dari tahun 2003. Kalau lu lihat HR berkembang sampai segitu gedenya, berarti kan banyak banget mas PO-PO yang udah digusur atau tenggelam. Tumbalnya HR tuh banyak dulu mas. Makanya kalau kalian tahu aku di era 2012 ke bawah, nggak ada kayak gini mas. Aku nggak membuka diri sama siapapun. Fokus kerja, fokus perang di jalur. Makanya musuhku banyak. Jadi kalau aku banyak hater tuh anggap lumrah lah mas. Dosa-dosaku banyak tuh. Dosaku banyak, kesalahanku banyak. Matiin rezeki orang. Tapi kan dulu pilihannya kalau nggak dia yang mati, aku yang mati mas. Makanya 2012 ke atas tuh aku udah mulai ngerangkul pengusaha, udah mulai nemenin terminal semua PO. 2019 bikin YouTube, orang makin banyak lagi yang kenal. Ya itu sejarah singkat. Sendirian aja mas, enggak sama teman-teman. Jadi kalau suatu saat lu ngelihat ada yang komen hate, ya mungkin mania PO itu bisa, jangan dimusuhin mas, nggak usah, biarin aja. Kangen masukan yang dulu. Kenapa sih, bukannya kamu harusnya seneng ya kalau gue mandiri gitu, kalau gue jalan dengan membusungkan dada gue sendiri gitu. Bukannya kalian harusnya bangga ya? Hidup gue nggak lebih susah dari yang dulu kok. Enggak, sama aja, cuma judulnya aja beda. Tapi kan hidup emang perjuangan mas, ya kan? Gue dulu pernah bilang, nggak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tubuhnya tuh nggak penuh luka, nggak ada mas. Pasti penuh luka. Karena orang-orang sukses itu terbentuk dari kegagalan, terbentuk dari kesalahan, terbentuk dari pengkhianatan, terbentuk dari rasa sakit, ya kan? Itu orang-orang sukses itu yang bentuk itu. Makanya kalau orang-orang sukses tubuhnya penuh luka, jalan hidupnya nggak ada yang mudah, itu wajar banget mas, udah biasa. Kan kita terlahir bukan sebagai anaknya Sudono Salim mas, ya kan? Kita terlahir bukan sebagai anaknya Jimmy Sriadi, bukan sebagai anaknya yang punya Jarum, bukan terakhir sebagai anaknya Tommy Winata, ya kan? Jadi wajar kalau kita ini berjuang buat hidup kita gitu. Jadi apapun pekerjaan lu, nggak peduli lu supir truk, apa lu kerja manusia silver di perapatan, mas, itu adalah luka lu. Paham? Itu adalah luka lu. Semakin lama lu lakukan, setiap ada kesempatan berkembang lu ambil, lu jatuh lu bangun lagi, lu gagal lu mulai lagi. Allah nggak akan diem, nggak akan tutup mata juga sama usaha. Dulu HR buka Wonogiri tahun berapa? Aku buka Wonogiri itu tahun 2013 atau 2014 ya, lupa mas. Dulu kayaknya masih ada deh videonya yang gue dulu tidur di tengah taman di terminal Wonogiri. Karena dulu gue pertama kali ke Wonogiri itu gap sepinya minta ampun mas, kasihan gue sama yang jualan. Akhirnya gue tadinya mau nyewa garasi di Wonogiri, jadi nggak jadi kan. Gue pakai terminal Wonogiri sebagai titik transit sama titik pool. Sampai akhirnya PO lain jadi ikutan, jadi rame kan. Terus minta bapak buat bangunin masjid di GAP, dibangunin sama bapak. Itu masjid di GAP itu kan bangunin bapak Mas Pak Haji itu.
kangen dong, masih kontak-kontakan kok. Anak-anak tuh masih sering telepon, sharing-sharing kabar. Celau Star, halo Mas dan halo. Sukses MTI, sukses halal Mas, amin amin amin. Mas, kalau punya perusahaan sendiri itu kalau bangun sendiri kira-kira butuh modal berapa? Kita tuh butuh bisnya Mas, tergantung bisnya kamu beli yang harga berapa. Kalau modal operasional enggak banyak, modal operasional awal tuh enggak banyak, enggak sebanyak harga bisnya. Lagi enggak, semoga Allah masih terima Mas Rian, amin amin amin. Bisma Hendra punya situ bukan? Emang pernah gue ngaku gue yang punya MTI? Enggak, gue selalu bilang MTI itu lahir berkat kalian. Cari video gue atau rekaman gue yang bilang kalau yang punya MTI itu gue bikin project MTI, tapi dari awal karena bangkitnya gue bikin MTI itu karena support dukungan dari mania-mania gue. Gue masih ingat Mas, tahun kemarin, kalian nggak tahu sih, kalau kalian bukan warga IG kalian mungkin nggak tahu. Tahun kemarin itu Mas, terpuruk-puruknya gue setiap hari, tau nggak Mas kerjaan gue ngapain Mas? Buka GoPay Mas. Gue makan tiap hari dijajanin sama mania gue, rokok dibeliin, makan dibeliin. Makanya sekarang gue kalau tanya MTI punya siapa? Punya kalian. Left tie lah, wush, galak amat Mas. Jangan galak-galak Mas, takut aku Mas. Sampai jangan galak-galak, aku orangnya gampang nangis Mas, penakut aku. Kalau aku punya salah aku minta maaf ya Mas. Salam satu Mas Rian, monggo Mas. Bantu 1K Bang. Maksudnya? Bang Rian di mana posisi Jogja Mas? Mas gak ngucapin ulang tahun Mas, besok tanggal 28. Amin. Mudah-mudahan di usiamu yang bertambah ini hidupmu semakin berkah, rezekimu semakin lancar, semakin istiqomah. Amin. 5 tahun lagi dunia perpisahan gimana? Gak tahu Mas. Yang jelas pasti akan growth banget. Kita kan gak bisa ngelawan perkembangan zaman Mas. Adil atau enggak, emang bisnya aja lagi trouble. Kalau di sini tuh anak-anak bantu-bantu ngurusin juga Mas. Pas ngopi Mas sudah. Ya pernah lah pasti. Kemarin saya melihat MTI di Wonosobo cakep banget. Makasih. Mukanya ngeliatin enggak, gue lagi ngerokok. Titik-titik terendah adalah tahun lalu dan yang tertata dari Mas Rian lagi terbang-bang. Iya. Makanya kalau keadaan sekarang nih dibandingin tahun lalu, masih parah tahun lalu Mas. Gua kehilangan mata pencarian, kehilangan rezeki, anak-anak kuliah harus kebayar terus. Mas Resi Soe boleh banget. Ya zaman soal iya, sampai gate kontak gue ada yang nulisin pengemis GoPay, anjir gue. Mas tahun baru kita aja, oh boleh, siap. Doakan aku juga dong Mas, pejuang sepatu second, amin. Mudah-mudahan daganganmu laris, lancar, berkah. Mas Rian sekarang sibuk ngapain aja? Wah, pengangguran. Saya sibuk ngurusin MTI kecil-kecilan Mas. Halo Mas Rian, halo. Terus ngopi di rumah sudah. CCTV bis Kediri Mas, terminal Kediri sekarang kayak apa ya Mas? Dulu masih kosong banget, cuma ada kios-kios di sekeliling. Sekarang udah kayak gimana ya?